Ibu-ibu, bapak-bapak, pagi hari ini sudah baca Al-Quran? Bapak-bapak jawabnya agak mantap, Bu. Kelihatan ya. Apalagi nanti kalau ditanya sudah sampai surat apa? Aduh. Betul dieling-eling, Pak. Setidaknya 2 di pagi hari tersenyum baca Quran. Seberapa pun, mudah-mudahan kita bisa mendawamkan amalan-amalan seperti itu. Ibu bapak, ada satu kisah yang saya yakin sebetulnya kalau di sini saya tidak pantas untuk menyampaikan ceramah agama, tapi ini sedikit saya mengingatkan kepada kita semua pada suatu saat ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, Rasul sampaikan akan datang penduduk surga, akan datang penduduk surga, ahlul jannah. Tidak lama ada sahabat datang, sampai 3 kali Rasulullah, sehingga ada satu sahabat penasaran apa amalannya sampai Rasul. Kalau sudah Rasul yang bicara, Bu, pasti ada sahabat penasaran apa sih amalannya si fulan ini sampai Rasul menjamin dia menjadi penduduk surga. Maka dia mencari siasat, ingin bermalam di rumahnya sahabat yang dijamin surga ini. Pura-pura ya sadiq, bahasa akrab orang Arab itu kalau sesama teman itu ya sadiq, atau kalau belum kenal namanya ya Muhammad, saya ada sedikit permasalahan dalam rumah tangga, bolehkah saya menumpang tidur di rumahmu? Numpang, padahal orang ini akan menyelidiki amalan apa kok sampai Rasul menjamin masuk surga. Malam pertama dia tidur, tengah malam bangun, ya biasa, dia mulai seperti amalan-amalan ya orang soleh biasa. Tidak ada yang istimewa selama 3 hari. Ini kan batasnya orang menginap bermalam di rumah orang itu kan 3 hari ya Bu ya. Kalau sudah 4 hari itu sambil suruh nyuci piring boleh gitu. Sampai hari ketiga penasaran, amalanmu kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada istimewanya, tapi kok Rasul sampai menjamin kamu ahli surga. Sambil tersenyum si sahabat ini menyampaikan, setiap hari sebelum saya tidur saya berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat salah kepadaku. Itu saja. Ya Allah ampuni orang-orang yang pernah berbuat salah kepadaku. Minta ampun, jaluk ngapura ni wong liya dijamin surga. Tapi setiap malam sebelum tidur Rasul yang menjamin juga. Amalan ringan, makanya sebaik-baik amal adalah yang ringan tetapi yang istiqomah. Monggo Bu, insyaallah nggih. Nggih. Nggih Pak nggih.
insyaallah. Nyuwun kali banyak. Amalan ringan tapi rutin didawamkan setiap hari. Ya, makatan segede kangge pambuka. Sakniki kula ajeng cerita tentang Muslim di Papua. Dulu nama Papua itu sebetulnya itu dari bahasa Melayu Papua. Papua itu artinya keriting. Karena orang Papua memang rambutnya keriting semua. Saya ini juga orang Papua, tapi rambutnya aja yang belum keriting. Masih kurang lama kayak. Papua itu artinya keriting. Dulu pertama namanya bukan Papua, tapi Nuwar. Nuwar. Artinya apa? Nuwar itu jauh. Memang jauh. Papua itu jauh. Kalau naik pesawat aja Bu 6 jam. Saya kalau berangkat dari Jogja ini malam, sampai sana pagi karena harus transit di Makassar, ujung Pandang. Tidak ada pesawat langsung dari Jogja. Yang ada dari Jakarta. Dari Jakarta pun juga tengah malam berangkatnya jam 12, jam 1 sampai Sentani, sampai Jayapura pagi hari. Dulu namanya Nuwar. Papua itu dulu masuk di dalam wilayah kerajaan Ternate dan Tidore. Jadi sejak abad ke-7 itu Islam sudah ada di Papua. Di daerah pesisir barat ada namanya Kabupaten Raja Ampat, ya, Kaimana, Fakfak. Itu banyak masjid-masjid yang usianya sudah 500-400 tahun. Tapi kan kita tahu sekarang Papua terkenal, bahkan di Manokwari itu ada sebutan kota Injil. Kalau kita membaca sejarah, yang membawa misionaris Kristen bernama Glaser dan Otto itu adalah orang Islam. Saya di sana itu teman-teman saya pendeta, pastor di dalam FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu saya sering tanya. Bahkan ada teman dekat sekali kalau manggil saya itu kakak, padahal usianya jauh lebih tua. Karena apa? Dia bilang orang Islam itu kakak saya. Dia tahu Abraham, ya sebut Abraham, Ibrahim kita ya, punya 2 anak dari 2 istrinya. Yang pertama dengan Siti Hajar melahirkan Ismail alaihissalam, yang akhirnya kepada Rasulullah. Dan yang kedua Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kakak. Di datang tataran masyarakat awam, alhamdulillah profesi saya itu hampir setiap hari berhubungan dengan orang asli dan di kampung. Meskipun di pemerintahan saya juga tahu. Saya kenal dengan bupati, dengan wakil bupati, anggota DPR semua. Tapi hampir 50% lebih saya berhadapan dengan masyarakat asli. Di tataran bawah Islam tidak ada masalah. Welcome. Betul. Yang justru kadang-kadang itu kalau kita lihat ini malah justru orang dari luar yang membawa penyakit kerukunan di sana. Saya tinggal namanya di Kabupaten Sarmi. Sarmi itu nama akronim dari 5 suku besar di sana. Ada suku Sobe, Armati, Rumboe, Manire, dan Isirawa. Hafal karena dulu tahun 2009 sampai 2014 itu saya pernah jadi korespondennya Jalpos Group. Di sana ada Cendrawasih Pos. Jadi tahu dari ujung sampai ujung itu sukunya, ada berapa suku di sana, fam atau marga. Di tataran bawah Islam welcome mereka karena menganggap kakak.
Kadang-kadang memang penyakit itu dari atas, para pemangku kebijakan itu ya kadang-kadang kurang bijak mensikapi. Di tataran bawahan, saya kalau bicara di depan ratusan orang Muslim saya sendiri, saya sering sekali kayak gitu. Saya sampaikan, ibu bapak di sana tidak panggil ibu bapak, tapi mama. Mama, bapak yang menginginkan mama dan bapak lahir di sini dengan berkulit hitam itu siapa? Tuhan. Kalau boleh milih Pak Ahmadi, saya pilih lahir sudah jadi cucunya presiden. Kalau boleh milih, itulah takdir saya bilang. Tapi tidak bisa milih karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan lahir di Papua, berkulit hitam, rambut keriting, itulah takdir. Bisa nolak? Tak bisa. Begitu juga Pak Ahmadi lahir di Jawa, rambutnya lurus, hidungnya saya juga tidak bisa pilih karena Tuhan yang melahirkan. Saya menginginkan, Tuhan menginginkan saya lahir di Jawa. Welcome. Tidak ada konflik of interest di antara para pemula agama. Benar, sering di forum-forum gitu. Bahkan ada beberapa jamaah saya, mama yang asli Papua, Muslim. Ketemu saya di mana saja, Assalamualaikum Pak Ustaz. Dan kebetulan masyarakat yang saya dampingi itu termasuk mama-mama ini. Saya ajari bikin minyak kelapa. Kebetulan di daerah Sarmi itu pesisir utara itu ibu kelapa melimpah. Wonten mriki kelapa sakniki regine pinten Bu? 11. Gangsal 11 teng mriko Bu Rp1.000. Nggih. Mboten enten wong menek kelapa, mboten kelapa wis tiba dhewe. Dadi mboten enten wit kelapa enten tatarane ngoten mriko mboten enten. Ten Sarmi. Ya, begitu orang-orang dari Sulawesi Tenggara, orang dari Buton, dari Makassar, dari Jawa datang, termasuk Jawa satu ini, ambil kelapa. Bikin Bapak, ambil, kumpul. Pulang kumpul ke mama. Bapak suruh ambil kelapa. Jangan, Bapak di sana itu terang laku, tidak mau kerja. Orang Papua Bu, paling produktif itu mama. Paling produktif kalau suruh kerja. Ambil dalam waktu sangat singkat mengumpulkan ratusan kelapa. Akhirnya saya berikan mesin parut, bikin minyak kelapa, bisa dijual. Bikin VCO, Virtual VCO, obat. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya pabrik. Diambil oleh pemerintah. Betulnya pemerintah yang matur nuwun Pak Ahmadi. Iya Bu, dulu hanya dibuang, sampai ya tumbuh. Kalau kelapa jatuh kan tumbuh dengan sendirinya. Nah disitulah dakwah saya, ya dakwah saya. Di sana ternyata saya baru tahu di Papua Kristen itu tidak hanya Katolik dan Protestan, ada satu lagi namanya Advent. Advent. Beliau ibadahnya di hari Sabtu. Advent. Orang-orang pedalaman. Saya punya kenal dekat dengan orang Advent sampai ya, makan, tidur di rumah, namanya Pak Yakub. Kalau manggil saya itu sudah kayak keluarga. Orang Advent itu ibu tidak makan daging babi. Yang dia pakai perjanjian lama. Tidak makan daging anjing, tidak minum kopi,
tidak minum teh, minumnya air bening. Bahkan ikan hanya yang bersisik yang dimakan. Jadi lele, welut, itu orang Advent. Menarik. Orang Advent itu kalau ibadah hari Sabtu, hari Sabat, ya kalau zaman Nabi Musa ya, hari Sabat. Jadi sekolah di sana kadang sampai hari Jumat karena hari Sabatnya ibadah. Kalau sekolah negeri masih tetap sampai hari Sabtu di beberapa sekolah itu. Bahkan ada cerita menarik. Ini cerita dari teman saya. Beliau seorang guru, namanya Pak Aryono. Guru di Kabupaten Mamberamo Raya. Dari kabupaten saya, kalau mau ke Mamberamo Raya itu naik kapal 2 malam 3 hari. Naik kapal. Saya kalau diajak teman-teman ke distrik di sana itu distrik, bukan di sini kamu kecamatan. Pengajian ke distrik Bongo itu 3 jam. Jadi kudu nginep, sesuk lagi pengajian. Kalau sampai ke distrik apa Hulu, sangune bensin itu 2 drim. Pak Rion ini seorang guru, dia punya rumah dinas di samping sekolah. Nah, banyak anak-anak muslim di sekitar situ, dari Sulawesi, dari orang Papua juga. Kalau sore diajari ngaji di rumah, ngaji dulu tiap hari. Penduduk kampung di situ itu belum punya gereja. Sepakat musyawarah mau bikin gereja di kampung situ. Pakai apa? Pakai kayu. Pak Riono bantu berikan kayu, bikin gereja. Gerejanya jadi. Pak Ondolavi, Pak kepala suku di sana bilang, Pak Guru, gereja sudah jadi. Baru, Pak Guru bagaimana? Loh, kenapa? Saya kan Muslim. Iya, Pak Guru juga harus bikin gereja. Loh Pak, saya Muslim kok suruh bikin gereja? Anda apa? Yang penting bikin gereja buat ngaji anak-anak. Masa ibadah di rumah saja? Pak Guru sudah bantu kita bikin gereja. Akhirnya apa Bu? Pak Guru disediakan tanah, diberikan tanah. Pak Guru ini diberikan tanah, bikin gereja di sini. Oh siap. Akhirnya Pak Guru bikin di situ. Jadi Pak Guru tulis, sudah jadi Pak Guru, sudah ini gereja Muslim. Akhirnya gereja Muslim ini orang Papua nggak tahu bahasa Arab, sampai Pak Guru Al-Muhajirin. Jadi sampean kalau mau tahu gereja Muslim satu-satunya yang Papua sana. Gereja Muslim. Karena apa? Orang Papua taunya tempat ibadah itu ya gereja. Itu di pedalaman ya Bu ya. Saya tidak bicara dengan orang-orang kota. Artinya apa saya sampaikan? Welcome. Masyarakat, orang tokoh adat pun datang kita itu welcome. Monggo. Senang. Karena melihat satu, saya itu sering tidur di rumah masyarakat kampung asli di sana. Dan saya harus pastikan tempat yang biasa saya tempat tidur itu satu, tidak punya anjing. Karena di sana rata-rata hampir semua punya anjing, dan sebetulnya anjing itu tidak masalah karena untuk berburu. Iya. Dan jangan dibilang Bu,
hasil buruannya anjing itu haram. Iya. Saya pastikan kalau saya sholat di situ, bahkan saya disediakan satu kamar ini untuk Pak Ahmadi kalau nginep di sini. Namanya Pak Pilemon Kantung di distrik Pantai Timur. Biasa. Suatu saat dikasih daging sama tetangga. Bapak Ade, ini ada daging. Oh iya, harus saya tanya, Pak Cik, itu daging apa? Ah, itu kaswari. Pak Madi pernah makan. Padahal itu B2, Pak. Terlepas B2, Bu. Babi. Bapak pernah makan. Ngerti, Bu. Nek wong Islam itu barang ngerti. Coba. Jauh loh, Bu. Kampung Sarmi itu dari Jayapura masih 350 kilo. Pertama saya datang ke sana itu naik kapal 1 malam, mabuk. Ternyata mabuk kapal itu jauh lebih menyakitkan daripada mabuk di darat. Karena wong gunung numpak laut. Kan pulau anggun loh, Bu. Anggun ngerti? Asli gunung. Wonogiri, Bu, kula niku tiyang Wonogiri. Makanya nek matur mboten sakit amus kados tiyang kula. Itu Papua. Jadi kenapa begitu saya kok kerasan? Kalau saya ditanya sebetulnya pekerjaannya Pak Ahmadi itu apa? Sampai anak kula wingi Raya niku ANBK. ANBK, Assessment Nasional Berbasis Komputer. Di situ kan tertulis pekerjaan orang tua, orang diisi. Ayah itu kerjanya apa toh? Ustaz, iya. Wartawan, iya. Tukang AC, iya. Tapi betul saya minta pulau nih, nanti terus si AC di pagi pun pensiun. Bikin minyak, iya. Kalau saya ditanya pekerjaannya setiap hari itu ngajar Iqra. Karena setiap hari itu yang saya lakukan. Ngajar Iqra. Alhamdulillah. Anak-anak di sana itu semangatnya luar biasa. Terutama anak-anak Papua. Dan jangan disampaikan. Anak Papua secara intelektual, intelijensinya pintar-pintar. Cerdas. Pulau 6 tahun dari kepala sekolah TK PAUD, Pak. 6 tahun. Saya dirikan TK di sana. Selalu juara anak Papua. Yang perlu dibenahi adalah emosionalnya. Emosinya. Karena apa? Terbangun dari keluarganya. Keras-keras. Kalau marah sama anak yang disebut kali 4. Itu biasa, Bu, kula zaman isi dari kepala sekolah TK ini. Bocah mangkat sekolah Ronadus. Dioyak kali neneke nggawa parang. Aduh, kula jeneng matur. Sing dia ngomong bicara binatang. Pak Guru itu belum mandi. Sudah, nenek pulang. Pak Guru yang kasih mandi. Biasa. Nopo guru TK mriki ngadusi anak ngene tenang secara langsung. Wis ayu, wis ganteng, wis wangi tekan sekolah. Ten mriko 200. Coba. Dan saya pisahkan anak-anak yang Kristen. Kalau setiap hari Senin saya suruh ngajar guru yang Kristen, yang Muslim saya yang ngajar. Nah inilah yang konsepnya termasuk di Muhammadiyah. Saya belum lama ke Sorong. Sorong itu sekarang, Papua itu sekarang jadi 6 provinsi, Ibu Bapak. Dulu hanya 2, Papua dan Papua Barat. Sekarang ada 6.
Yang pertama Papua Selatan itu ibu kotanya di Merauke, Papua Tengah itu di Nabire, Papua Pegunungan itu di Wamena, Papua di Jayapura tempat saya tinggal, dan Papua Barat itu di Manokwari, yang satu lagi Papua Barat Daya di Sorong. Di Sorong Ibu, Muhammadiyah punya universitas, namanya Universitas Pendidikan Muhammadiyah. 75% mahasiswanya orang Papua asli dan Kristen. Uni Muda. Ketika saya di Sorong, Masya Allah, di situ disediakan tempat ibadah, disediakan dosen yang Kristen. Nah, itulah rahmatan lil alamin dibawa melalui persyarikatan Muhammadiyah. Belum lama, pekan kemarin, Ibu, pekan kemarin pas saya sudah di Jawa, saya dapat laporan, Pak Ketua, ini Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung mau ke Sarmi, mau jemput mahasiswa. Kan harus lapor dengan ketua. Ini yang punya Muhammadiyah di Sarmi ini, izin. Akhirnya saya koordinasi dengan teman-teman di sana, tolong WA Pak Bupati. Teng mriko niku Bu, arep ketemu Bupati Sandalan Jepit ditompo. Teng mriki wah, ambu jas. Betul. Saya beberapa kali mengundang beliau itu siap banget Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung mau hadir Pak Bupati, minta maaf saya lagi di Jayapura, saya perintahkan Sekda ketemu Kepala Dinas Pendidikan dan Sekda, Pak Rektor jemput 1 mahasiswa, coba cah Kristen meneh. Divideokan, saya dilaporkan, alhamdulillah Pak Ketua sukses. Pak Rektor bisa ketemu Pak Sekda karena merintah Pak Bupati, karena Ibu Wakilnya juga sudah berada di Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan juga ketemu, datang ke rumahnya. Kenapa sampai dijemput juga mahasiswa ini? 1, dekat, ternyata rumahnya dekat dengan saya, tanpa rekomendasi dari PDM juga. Anak ini daftar beasiswa ke Universitas Muhammadiyah Bandung. Dicek, masuk, diterima, mau berangkat tidak punya uang. Akhirnya dicari, turunkan tim, masuk. Ketemu, inilah Muhammadiyah hadir. Cah siji loh Bu. Dan mudah-mudahan ya, saya minta doa Bapak dan Ibu sekalian, meskipun Muhammadiyah baru berusia 3 tahun di Kabupaten Sarmi, dalam perjalanannya insya Allah amal usahanya tahun ini, paling tidak tahun depan akan bikin SMA dan SMP di sana. Amin. Jadi orang Papua butuh uluran tangan kita. Itu adalah saudara. Masalah akidah itu lakum dinukum khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang. Saya selalu sampaikan kalau ketemu sama mereka, tidak usah lihat suku, tidak usah lihat agama, kita lihatlah sama-sama manusia. Allah takdirkan Bapak lahir besar di sini, kulit berwarna hitam, rambut keriting, itu kehendak Tuhan. Dan tidak sedikit Ibu yang mendapatkan hidayah dari Allah. Namanya Abuya Abu Bakar. Bapaknya 30 tahun jadi pendeta. Allahu yarham, sudah meninggal. Tinggal di kampung sawah. Cerita sama saya, Pak Ahmadi
yang mengislamkan saya itu almarhum Ustaz Zainuddin MC. Di mana Bu ya? Di Masjid Istiqlal. Orang asli. Bapaknya pendeta. Kenapa bisa sampai masuk Islam? Ketika bapaknya meninggal, dia cerita sendiri, Abu ya. Dalam sakaratul mautnya, dia melihat cahaya terang. Dia cerita Abu Bakar. Di situ dia emak Allah dan Muhammad. Panggil, bilang sama anaknya Abu ya ini, panggil Pak Haji. Orang sana kalau namanya orang Islam ditaunya Pak Haji. Panggil Pak Haji. Apa? Dia pesan, tolong Islamkan anak saya. Alhamdulillah sampai meninggal Abu ya bahkan menjadi seorang Muslim. Nah inilah dakwah-dakwah yang menyentuh, dakwah-dakwah yang mengajak, yang insya Allah kita ini kan tugasnya hanya mengajak dan berdoa. Nanti Allah yang menentukan. Jadi sangat dinamis tantangannya. Seperti saya, insya Allah mau mendirikan sekolah SMA dia di sana. Tantangannya tidak sedikit. Kalau orang asli di sana pun tidak ada yang menolak. Justru minta maaf dari saudara-saudara kita sendiri. Sama-sama rambut lurus, tapi beda suku, beda organisasi. Ketika menyebut nama Muhammad dia, jangan. Saya tanya, memang jeleknya Muhammadiyah di mana? Sebutkan satu saja jeleknya, tidak akan ketemu. Sebutkan satu jeleknya NU, nggak akan ketemu. Nggak ada. Kenapa harus baku ribut? Nah, inilah sedikit cerita dari tanah Papua. Saya minta doa ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga Allah memberikan kemudahan untuk berfastabiqul. Jadi begitu ibu-ibu. Insya Allah lain waktu kita cerita lagi ya. Karena terus terang di Papua itu sangat menarik, tanahnya subur. Ibu, saya belum lama panen padi aja, yang nanam orang Papua. Dapat kurang lebih 3,5 ton dari 1 hektar, tapi organik, tanpa pupuk kimia sama sekali, Bahkan Pak Bupati pun mencicipi, dapat berasnya Bu Wakil, mati malah roti benih, tanpa pupuk di sana. Saya tanam sawi itu Bu, sawi putih itu, wah Masya Allah, tanpa pupuk, tanahnya luar biasa subur. Itu baru tanahnya, belum yang lain. Papua itu kaya raya. Makanya orang sana itu kenapa kok jadi pemalas? Karena apa? Ke belakang rumah itu sudah ada, semuanya ada. Mau makan tebang sagu 1 pohon, sekeluarga seminggu seorang boleh meneh. Makan utamanya kan sagu. Mau lauk, berburu, ya. Mau sayuran, ya. Namanya kampung, namanya belarang. Betul. Nah, gitu saya ajari bikin tahu tempe. Ini Pak Ahmad itu Jawa lagi. Pas saya pernah di Bovendigul itu, nanti mirip Bovendigul. Tempat apa ini? Pembuangannya Bung
Hatta. Kalau Bung Karno itu di Indi, Flores. Di sana ada patungnya Bung Hatta. Kalau ajeng ngajari nandur pari, ada di distrik Mindip Tanah, itu perbatasan dengan Pegunungan Bintang, sudah hampir Papua Nugini. Pas saya datang, Pak Madi, ini bibit apa Kang? Siapa yang kasih? Itu pendamping desa. Saya buka, deli Bu. Kalau kacang hijau saya tahu. Lalu ini apa? Deli, orang ngerti kok. Coba. Ini kedelai Pak, sama dengan kacang hijau. Oh gitu Kak? Iya. Akhirnya ditandur. Saya sisihkan sedikit, saya cari bikin tempe. Wah bisa Kak? Bisa. Begitu jadi, enak ini. Bikin tempe, bikin tahu. Tanduran mereka buatan sate pupuk apik dadi dele niku setengah meter dhuwur itu. Saking suburnya. Tapi yang varietasnya Trisakti dulu bagus itu. Nah, segitunya. Jadi dakwah Islam di sana itu sangat dinamis dan masyarakat sangat welcome menerima kita. Urusan hidayah bukan urusan manusia, tapi urusan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan cerita saya bisa menginspirasi kita semua. Setidaknya saya mohon dukungan doanya, ya, untuk bagaimana saudara-saudara kita di tanah Papua mengenal Islam. Jadi kita kenalkan Islam itu melalui sosok, ya. Ini loh orang Islam, ini loh syariat Islam, ya. Rumahnya orang Islam itu bersih, wajahnya bersih karena setiap hari kena air wudhu. Karena apa? Banyak orang Papua itu kalau dikasih baju dipakai, kalau belum rusak belum ganti. Loh kok masih pakai itu? Iya, masih belum bagus. Jadi orang mikir reget. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak orang jual sabun. Dulu Ibu tahun 2008 itu saya setiap hari kalau ke kampung itu bawa sabun. Bawa sabun. Sabun mandi, sabun cuci. Iya, supaya apa? Supaya mau mandi. Ternyata ada hasilnya. Pernah saya habis pengajian Maulid Nabi di distrik Bonggo, singgah di Pantai Timur. Ajak teman saya orang Jawa Barat. Singgah ke belakang, numpang ke belakang. Begitu pulang, Mas, kamar mandinya bersih. Ternyata bisa tuh. Bisa, makanya Ustaz Fadlan Ganematan itu dakwahnya dakwah sabun. Makanya Ustaz Fadlan itu disebut Ustaz Sabun. Nah itu saya praktekkan di sana. Masya Allah, ya. Ustaz Fadlan dakwah sabun. Supaya orang tahu kebersihan, bahwa Islam itu bersih. Ini dakwah. Jadi begitu ibu-ibu ya. Nanti kalau cerita terus kapan selesainya? Demikian sedikit cerita dari saya. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua, menambah semangat ibu ya. Jangan lupa pertanyaan tadi saya yang pertama. Mari kita dawamkan amalan sekecil apapun. Ya Bu ya? Didawamkan, baca sholawat. Yang sampai ada persepsi, Muhammadiyah anti sholawat, sholawat anti piyong tiap sholat baca sholawat. Ya, betul. Sebelum Muhammadiyah berdiri di Sarmi saya ini, jadi sama ketua MUI itu sudah dapat stempel Pak Ahmadi orang Muhammadiyah. Sudah dapat stempel, padahal belum bikin. Tapi saya tunjukkan ini dulu Muhammadiyah, ini Islam.
Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan membawa keberkahan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menggali lebih jauh sama beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Arman, asli dari sini Pak. Pertanyaan saya, dahulu saya punya teman saudaranya di Irian sana. Dia cerita bahwa orang sana itu masih sangat suka minum-minuman keras. Dan teman saya itu katanya diusir karena rumahnya itu disegel sama orang-orang sana. Palang pakai kayu, kemudian disuruh pergi dan pakai negeri. Lalu kemudian malah dia senang karena menjadi alasan untuk bisa keluar. Ini apa betul nama tidak Pak seperti itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi leres Arwan. Memang penyakit, salah satu penyakitnya orang Papua itu 2M. 1 malas, 2 mabuk. Bahkan kemarin waktu saya nulis karya tulis ilmiah, ketika saya belajar tambahan, judul karya tulis ilmiah saya itu adalah dakwah Islam dan pengaruhnya terhadap budaya negatif orang Papua. Saya langsung ketemu orang asli Papua Muslim, keluarganya Muslim. Orang Sulawesi dapat istri orang Papua menjadi Muslim. Saya wawancara, apa masalahnya? Kadang-kadang memang itu, dan itu ditanamkan oleh para penjajah. Kenapa? Supaya manusianya tetap bodoh. Kenapa Islam melarang minuman keras? Karena ketika sedang mabuk, akal nggak berfungsi. Padahal Quran menyampaikan afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak berpikir, kamu tidak berakal? Orang yang sedang mabuk itu benar, Pak. Nah, itulah yang menjadi PR kita. Karena itu merata dari ekonomi kelas paling bawah sampai ke para pejabat pun banyak yang seperti itu, ya oknum ya. Memang itu sudah, kalau boleh dikatakan, menjadi budaya. Nah, itu yang berat. Dan ngandani wong mabuk ini sing ngerti. Jadi pripun sing ngandani wong mabuk? Nah, betul Pak, itu memang. Jadi memang di sana itu yang paling rawan adalah kriminal seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak Ahmadi beberapa kali bertemu dengan itu malah ya orang ngerti kok. Waduh, minta maaf Pak Ustadz. Udah mabuk kok bisa minta maaf ini gitu. Iya. Saya pernah perjalanan dari Jayapura ke Sarmi Malang. Palang jalan, Pak. Jalan di Palang. Baru anjing ditaruh di tengah-tengah. Bayar. Ada orang tabrak anjing
Dia lari. Ya suruh bayar yang lari itu. Lu aku orang nabrak kon bayar. Begitu saya cari, siapa sih ini? Wih, aduh Pak Madi minta maaf. Ada pengaruhnya ternyata. Dan itu sering. Bahkan aparat kampung itu ada yang seperti itu. Hari itu rumahnya dia itu saya pakai pelatihan bikin minyak. Malamnya anjingnya ditabrak orang. Saya lewat situ di Palang. Begitu saya turun, aduh minta maaf Pak Madi. Ternyata apa Pak? Golek tuku bumbu. Saya kasih uang 50 sudah, bawa masuk. Beli bumbu buat masak RW. Ada cerita lucu Pak Haji Kati namanya. Pak Haji Kati ini punya mobil kuda, merek kuda, persis seperti punya pejabat di kabupaten. Nah, mobilnya pejabat ini nabrak anjing, mati. Dikira mobilnya Pak Haji. Rumahnya Pak Haji dicari di kota. Pak Haji punya mobil nabrak anjing saya. Loh terus mobil saya di rumah mau nabrak anjing bagaimana? Iya, pokoknya saya tidak lihat mobilnya Pak Haji. Terus gimana? Denda 1 juta. Dikasihlah sama Pak Haji. Oh sudah, ini buat bayar anjing ya? Iya. Sudah, dibayar sama Pak Haji. Terus anjingnya saya bawa. Pak Haji kan gak makan anjing. Iki kepiye model. Kamu itu saya suruh bayar baru anjing kok bapak bagaimana ini? Sini. Loh, Pak Haji kan gak makan anjing. Terserah saya mau saya makan. Itu. Jadi lucu memang di sana itu, Pak. Dan memang benar. Ada di guru-guru di pedalaman itu ya. Orang mabuk terutama ya. Karena pikirannya sudah nggak normal. Jadi banyak ceritanya. Betul Pak Marwan. Jadi ya mudah-mudahanlah teman-teman saudara-saudara kita. Karena saya sendiri juga sudah ada cucu di sana Pak. Jadi, anak dan menantu ada di Papua. Dan Allah beri keselamatan. Begitu Pak. Iya. Terima kasih. Ada yang lagi, ibu-ibu? Cukup? Cukup, Ji? Nggih, mun sekam. Wong cerita kok akeh temen, sak cerita. Ji, monggo. Sabar, itu ada yang Bapak ya. Ini yang ingin saya tanyakan, kebetulan ada pernah saudara dari istri yang jadi misionaris di Papua. Memang ada betulnya yang banyak orang asli Papua itu yang suka mabuk di pinggir jalan. Tapi kalau yang pakai mobil itu laki-laki, diberhentikan, dimintai uang dipalak. Tapi kalau biar mati itu dibebaskan pergi. Ini betul atau tidak? Benar. Betul. Kalau laki-laki dipalak. Kalau perempuan apalagi ayat suster gitu ya. Nah, itu. Oh, suster silakan. Sopan, mabuk iso sopan. Lemes Pak. Betul. Apalagi kalau saya biasa pakai songkok, Ustaz silakan Ustaz. Aduh minta maaf Ustaz. Jadi orang api, jadi Ustaz. Ya Bu, silakan. Waalaikumsalam. Oh, sudah gitu orang ini. Dari papa. Terus di situ anak-anak papa itu suka berburu, karena kan rumahnya dapat bukan. Terus anak-anak itu berburu, kalau dapat pulsa apa itu saya beli itu ditawarin. Tapi kalau dapat B2 dia tahu bukan ditawarin. Jadi itu makan
daging rusa itu dapat berburu itu halal atau tidak itu. Yang anak-anak itu anak-anak Papua itu. Oh, iya. Burunya pakai panah. Yang pakai panah juga, yang bawah itu golok juga. Oh, parang. Ada itu apa? Jeratan itu. Oh, jerat, iya pakai jerat. Itu anak-anak Muslim, bukan? Enggak orang sana itu, tapi bukan Muslim. Enggak tahu, saya cuma orang. Saya kan enggak tahu. Iya. Dari Afrika itu diikat di Iya. komplek golok itu sana. Terus saya itu kan ada beli situ. Jadi itu kalau dimakan itu halal atau tidak itu. Makannya itu. Iya, iya. Sudah, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ikhtilaf terkait dengan binatang buruan. Ya, binatang buruan. Ada ulama mengatakan bahkan hasil buruan anjing pun halal. Hasil buruan anjing itu halal. Tapi ada juga yang mengatakan haram. Buruan manusia, karena umpama kita nembak, ya, nembaknya nggak pakai bismillah. Dan orang Kristen kira-kira bismillah orang mati, ada yang bilang haram. Nah, monggo disikapi. Itu kira-kira, wah, repot itu Bu ya. Tapi ada yang mengatakan halal. Halal. Intinya adalah binatang buruan, ya, binatang buruan, bukan binatang sembelihan. Bukan binatang sembelihan, ya. Binatang buruan itu ya, karena saya dulu juga sering waktu ada satgas itu, saya sering main ke situ. Dia tangkap rusa, ya, tangkap rusa hidup, panggil saya, Pak Ustadz, tolong disembelih. Karena biasanya di sana berburunya itu pakai jerat, dia pasang jerat, nah nanti binatang itu kena jerat, baru dibunuh. Nah itu kalau saya pribadi lebih baik hati-hati ya. Makanya kalau ditawari di kampung atau apa, saudara-saudara sudah paham, Pak Ustadz tidak makan barang ini. Begitu Bu ya. Sekarang kan sudah di Purworejo. Ye, matur nuwun nggih, cekap nggih. Insyaallah. Sampun? Kami nanti tak ada yang bercerita lagi bisa ketemu lagi. Insyaallah. Belum. Saya sudah salam, tapi belum jadi. Demikian tadi disampaikan saya pengalaman sekaligus pandangan dakwah dan selama tetap di dalam Ustaz Ahmadi. Beliau di Purworejo ini tinggalnya masih di Purwodadi. Kebetulan juga merupakan masih saudara dengan yang ada di Tajuri dengan Bos, namanya Pak Jibet. Masih dengan saudara. Kebetulan juga jenisnya dia juga salah satu wali santri dari yang disampaikan raya itu wali santri dari Darul Arqam. Belum kita walaupun orang Purwodadi tapi ada dalam rangka bagi pengalaman beliau bagi ketua PDM Kabupaten Sambi Provinsi Sambong. Semoga ini menginspirasi kita semua untuk selalu semakin banyak pengalaman dan wawasan dakwah, terutama untuk saya tentang di seluruh wilayah Indonesia. Dan dibahkan yang memungkinkan suatu ketika juga atau mencari pengalaman Muhammadiyah dari luar negara kalau memang mungkin ada beberapa kontak yang sudah saya
saya sampaikan. Bukan nanti ada saya pengalaman Muhammadiyah dari PKCI atau Pikiran Cabang Istimewa Muhammadiyah dari Malaysia mungkin atau bagaimana nanti kita akan berbagi pengalaman sehingga kita mempunyai wawasan yang luas dan terbuka untuk berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia dan dunia ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Nanti. Informasi dan kesempatan hari ini, insya Allah infak yang keluar dari kata ini sejumlah 1.530.000 rupiah. Alhamdulillah sampai semoga menjadi amal soleh bagi sekalian. Pada hari depan boleh. Amin. Ada depan, salam, anak-anak Siwan, nantinya untuk pusat tanggalnya setelah tanggal 6 tanggal 5 Oktober, sampaikan pusat saya kirim dari Kalimantan. Itu saja yang saya sampaikan. Tutup dengan doa kepada Tuhan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih atas banyak Bapak sekalian. Semoga ada awali amal soleh Bapak Ibu sekalian selama masukkan depan dan terakhir pada bulan September dan awal pada November akhir 1447. Terima kasih. Bila yang lebih hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.